Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa pula, marilah kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang kosong akan ilmu pengetahuan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak Ismuadi selaku Direktur GIS, yang terhormat Ibu Rina Desiana selaku Pembina GIS, dan teman-teman sekalian yang telah berhadir pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, nama saya Siti Seneni Khadijah. Saya yang akan memandu acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Baiklah, saya akan membacakan sedikit biodata pemateri pertama kita, yaitu Bang Aulia Firdaus, yang berlatar belakang pendidikan S1 Manajemen Ekonomi di Universitas Syah Kuala, dan sekarang beliau sebagai salah satu staf edukasi di PT Bursa Efek Indonesia di Aceh. Dan yang kedua, yaitu Kak Willy Purnamasari, yang berlatar pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan berpengalaman di BNI Sekuritas pada tahun 2014. Lanjut ke MNC Sekuritas dari tahun 2015 sampai 2023, dan dilanjutkan ke Mandiri Sekuritas dari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu mengenal pasar modal. Kepada pemateri pertama kita, Bang Aulia Firdaus, kami persilakan. Tes. Yang saya hormati Bapak Ismu Hadi selaku Direktur Galeri Investasi Syariah. Yang saya hormati Bu Desi sebagai pembina ya. Kemudian juga rekan saya dari Mandiri Sekuritas, dan juga tentunya adik-adik semua mahasiswa Febi UIN Araniri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik adik-adik semua, yang pertama-tama marilah kita ucapkan syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita dapat dipertemukan ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita diberikan kesehatan, anugerah kesehatan, dan juga kesempatan untuk dapat berjumpa pada ruang yang berbahagia pada hari ini. Kemudian juga salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mana beliau sudah mengajarkan kita gitu ya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dalam kehidupan, termasuk juga dalam kegiatan muamalah investasi nantinya ya adik-adik sekalian. Nah, syukur ya teman-teman semua, pada hari ini kami juga kembali diberikan kesempatan untuk datang berbagi dengan teman-teman yang hadir di sini untuk membicarakan tentang pasar modal ya, khususnya pasar modal syariah. Sudah tampil.
Ya, ini buka aja. Baik, adik-adik sekalian, yang saya banggakan ya, yang hadir di sini dari semester berapa? Semester 4. Udah punya pengalaman investasi nggak? Belum. Pengen nggak menjadi seorang investor? Kenapa pengen menjadi seorang investor? Kenapa? Ada yang jawab cuan. Kalau yang lain alasannya motifnya apa? Pengen mandiri ya. Nah, terus selain pengen mandiri, pengen apa lagi? Pengen cari pengalaman. Pengen membanggakan orang tua. Pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri tanpa ribetkin dari mana cari uangnya gitu ya. Pengen nggak semua hal itu? Pengen gitu ya teman-teman semua. Nah, itulah tujuan investasi ya. Jadi investasi ini adik-adik semua adalah salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mengejar tujuan hidup kita gitu ya. Karena kita semua tentunya sebagai seorang manusia itu punya tujuan hidup gitu. Nah, beberapa dari tujuan hidup kita itu juga harus dibiayai tentunya ya. Nah, karena kenapa? Nggak ada yang gratis. Semuanya juga perlu biaya, teman-teman semua. Jadi ini juga salah satu bentuk kenapa kita investasi, supaya kita punya kapasitas uang untuk membiayai kebutuhan dan juga keinginan hidup kita ke depan gitu ya teman-teman semua. Nah, bicara tentang investasi, sebenarnya banyak media ya, sebenarnya banyak media investasi yang bisa kita lakukan. Pilihannya teman-teman bisa investasi di berbagai aset, di aset real. Contoh kalau aset real mungkin yang di sini sudah melakukan, umumnya mungkin saya lihat yang cewek-cewek adalah investasi di emas, gitu ya. Ada nggak kalian melakukan investasi di emas? Ada juga. Biasa orang tua sering melakukan investasi di emas atau di bangunan, gitu ya teman-teman semua, atau di aset-aset real lainnya. Nah, selain dari aset-aset yang saya sebutkan tadi, juga ada peluang investasi di sektor keuangan. Yang mana pada hari ini kita akan bicarakan ya, bagaimana mekanismenya, produknya apa aja, apa benefitnya gitu kalau kita investasi di sektor keuangan, khususnya pasar modal. Lebih khusus lagi pasar modal syariah ya adik-adik sekalian. Nah, jadi kita akan bicarakan tentang itu pada hari ini. Ya, baik adik-adik sekalian. Kalau bicara tentang pasar modal, nah kita tahu ada dua ya. Ada pasar modal reguler, ada yang syariah, gitu ya teman-teman sekalian. Nah, khusus di Aceh, karena di Aceh ini kita mengimplementasi ya kanun perda daerah gitu ya tentang lembaga keuangan syariah. Nah, izin saya berdiri aja ya. Ada yang sudah pernah baca nggak kanun yang tentang lembaga keuangan syariah? Ada nggak? Enggak. Ini jurusan apa nih? Hah? Ekonomi syariah. Jadi kalian juga harus update tentang perkembangan ekonomi daerah gitu ya. Ataupun ada kebijakan-kebijakan nih yang terkait dengan ekonomi daerah. Nah, itu juga kalian harus tahu. Nah, untuk di Aceh sendiri, adik-adik sekalian, kita kan udah mengimplementasi kanun atau juga perda daerah
tentang lembaga keuangan syariah. Artinya apa? Artinya di dalam kehidupan kita, masyarakat Aceh itu diharapkan untuk dapat mengimplementasi nilai-nilai syariah di dalam kehidupan. Nah, termasuk juga di dalam kegiatan muamalah ekonomi gitu, teman-teman semua. Nah, dalam investasi juga sama. Jadi di Bursa Efek Indonesia sendiri, adik-adik sekalian, Bursa Efek Indonesia itu udah cukup lama punya produk syariah yang namanya adalah pasar modal syariah ya. Dan kita itu jauh sebelum undang-undang itu sudah ada produk syariahnya ya adik-adik sekalian. Nah, namun tentunya karena di Aceh ini sudah mengimplementasi perda yang tadi saya sudah sebutkan ya adik-adik semua. Jadi di Bursa Efek Indonesia perwakilan Aceh sendiri kita sangat memperhatikan tentang pasar modal syariah ini. Nah, jadi nanti di sini kalau ada yang mau buka rekening tentunya harus buka yang rekening syariah gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena tadi amanat dari perda daerah tadi ya. Nah, bicara tentang pasar modal syariah, sebenarnya pasar modal syariah ini bukanlah suatu pasar modal yang terpisah sendiri. Nah, gitu ya, teman-teman semua. Jadi bukan pasar modal yang berdiri sendiri pasar modal syariah ini. Namun pasar modal syariah ini adalah salah satu bagian dari pasar modal Indonesia. Nah, ibaratnya gimana? Ibaratnya itu adalah suatu pasar gitu ya, teman-teman semua, yang di dalamnya itu ada 2 lokasi lapak. Nah, kalau mau yang reguler pergi sebelah kiri dalam pasar tersebut. Tetapi kalau mau yang syariah pergi sebelah kanan. Karena di sebelah kanan itu, nah, mekanisme produk gitu ya yang diperjualbelikan itu sudah sesuai dengan prinsip syariah tentunya. Jadi sekali lagi pasar modal syariah itu bukanlah pasar yang terpisah gitu ya teman-teman semua, namun dia adalah satu bagian dari pasar modal Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia, udah pernah berkunjung nggak ke kantor Bursa Efek Indonesia Aceh? Belum. Nah, udah belajar tentang pasar modal nggak? Sudah. Apa yang kalian ketahui tentang pasar modal? Apa? Jawab aja. Apa yang kalian ketahui tentang pasar modal? Saham, produknya ya, suku. Atau berkaitan dengan apa lagi? Investasi. Terus? Obligasi. Reksadana, produk-produknya gitu ya, teman-teman sekalian. Beda nggak pasar modal dengan pasar Aceh? Beda. Kenapa beda? Pasar Aceh adalah pasar. Pasar modal adalah pasar juga. Kalau pengertian pasar yang kalian udah pelajari apa? Adik-adik pelajari. Tempat untuk melakukan transaksi jual beli. Gitu ya. Kalau berarti sama aja ya definisinya, secara definisi. Pasar modal dan juga pasar Aceh. Karena sama-sama pengertiannya pasar. Nah, lantas yang membuat atau yang membedakan antara pasar modal dan juga pasar Aceh apa? Berbeda dalam bentuk transaksi ataupun juga produknya. Kalau kita mau pergi tuh ya, beli yang berkaitan dengan pakaian, kita perginya ke pasar Aceh. Tapi kalau kita butuh sarana investasi, teman-teman semua, kita perginya ke pasar modal. Karena di pasar modal ini diperdagangkan, diperjualbelikan seluruh aset investasi yang tadi teman-teman sudah sebutkan gitu ya. Tadi ada yang sebutkan saham. Nah, ada juga suku
reksadana gitu ya teman-teman semua, obligasi. Tapi pada hari ini kita nggak akan bicara jauh lebih panjang tentang produk-produk non syariah gitu ya teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman cukup mengetahui aja bahwasannya di pasar modal itu ada produk yang syariah dan juga ada produk yang non syariah. Nah, khususnya kita di Aceh, tentu kita akan bicara tentang produk yang syariah. Nah, ya teman-teman semua. Oke, boleh lanjut lagi? Nah, teman-teman semua, yang tadi pasar modal syariah, nah itu bukan Bursa Efek Indonesia sendiri ya yang mengklaim bahwasannya kita ini adalah syariah, gitu teman-teman semua. Tentu kita punya dasar-dasarnya. Nah, dasar-dasarnya ini dari mana? Nah, dasar-dasarnya ini, nah ini ada yang namanya prinsip syariah di pasar modal ya. Nah, jadi ada prinsip syariah ataupun juga prinsip Islam di pasar modal syariah. Nah, apa aja yang menjadi prinsip daripada pasar modal syariah ini? Yang pertama adalah pasar modal syariah itu tidak boleh mengandung yang namanya unsur ribawi. Mengerti nggak riba apa? Apa pengertian dari riba? Tambahan dari hutang yang dipinjamkan. Nah, ribawi ya. Nah, ya pengertian di sini gimana? Jadi riba yang dimaksud di sini dalam pasar modal yang tidak diperbolehkan itu adalah objek transaksinya dan juga mekanisme transaksinya, teman-teman semua. Jadi pasar modal syariah nggak boleh mengandung unsur-unsur riba. Ya, contohnya gimana kalau dibilang yang nggak boleh adalah objek transaksinya, teman-teman semua. Kalau yang nggak boleh objek transaksinya, berarti hukumnya saya nggak boleh membeli sesuatu perusahaan-perusahaan yang menghasilkan keuntungan dari mana? Dari riba. Contohnya apa? Contohnya apa? Adik-adik Feby sekalian. Perusahaan yang menghasilkan keuntungan dari riba. Apa? Bank konvensional. Halal atau haram? Kenapa haram? Karena riba. Karena sudah ada dalilnya haram yang mengharamkan. Makanya transaksinya juga haram, gitu ya. Nah, itu yang pertama secara objek. Kemudian secara mekanisme, membeli sesuatu yang halal dengan cara yang haram, maka transaksinya apa? Haram. Caranya salah walaupun yang dibeli adalah halal, maka transaksinya juga haram ya teman-teman sekalian. Nah, contohnya mekanisme di sini gimana? Saya membeli perusahaan yang halal gitu ya, perusahaan yang bukan memproduksi sesuatu yang haram, cuman dengan cara riba gitu. Jadi saya pakai fasilitas pinjaman. Nah, serta pinjaman itu nggak gratis, ada ribanya di situ, ada bunganya di situ. Itu juga sudah masuk ya teman-teman sekalian. Transaksinya juga termasuk haram. Nah, itu yang pertama riba. Yang kedua adalah prinsipnya tidak boleh mengandung unsur gharar. Nah, gharar ini apa? Ketidakjelasan gitu ya teman-teman semua. Nah, contohnya gimana tuh ketidakjelasan gitu? Kalau membeli sesuatu dalam karung jelas nggak? Enggak. Kalau dibilang membeli kucing dalam karung, jelas ya. Masih ada unsurnya sedikit. Kenapa? Ada objeknya gitu ya. Oh, kita tahu nih, dalamnya adalah kucing. Tetapi kalau dibilang membeli sesuatu dalam karung, nah itu adalah gharar. Nggak jelas apa yang ditransaksikan gitu ya teman-teman sekalian. Nah, jadi intinya
transaksi yang tidak mengandung unsur ketidakjelasan ataupun juga ketidakpastian gitu ya, ataupun juga nggak jelas tuh. Setelah beli, apakah saya terima nanti objek yang dijadikan transaksi? Nah, ataukah objek yang dijadikan transaksi itu adalah objek yang memang saya inginkan seperti di awal? Nah, itu juga nggak jelas. Jadi secara prinsip syariah itu juga nggak diperkenankan. Nah, yang ketiga adalah maisir. Nah, maisir ini pengertiannya apa? Maisir adalah penipuan, perjudian, apalagi yang lekat dengan maisir. Gambling ya, gambling, ketidakpastian gitu ya. Nah, spekulasi. Nah, itu adalah maisir, teman-teman semua. Maisir ini juga jelas dilarang ya, teman-teman semua. Baik itu secara mekanismenya ataupun juga objek. Cuman kalau di secara objek di pasar modal Indonesia itu nggak punya. Nah, objek perusahaan yang melakukan maisir, perjudian. Kenapa? Karena di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan gitu. Nah, yang namanya maisir ataupun juga perjudian, nah ini tindak pidana. Jadi nggak ada perusahaan-perusahaan apa namanya tuh, perusahaan kasino di Indonesia ya teman-teman sekalian, karena tadi sekali lagi secara peraturan perundang-undangan perjudian itu adalah tindak pidana gitu ya teman-teman semua. Nah, kalau secara transaksi juga sama. Kalau teman-teman nantinya melakukan pembelian berdasarkan harapan kalau saya beli nanti untung, nah itu juga sudah masuk ke dalam perjudian. Nah, tanpa adanya analisa ya teman-teman semua. Itu juga. Nah, yang keempat adalah yang harus sudah pasti kehalalan barangnya yang dijadikan sebagai objek transaksi gitu. Jadi perusahaannya teman-teman harus tahu dulu tuh perusahaan yang halal gitu ya. Produksinya dia memproduksi apa? Apakah dia memproduksi sesuatu yang memang diharamkan gitu ya teman-teman semua. Nah, itu juga harus tahu. Nah, cuman kalau di pasar modal Indonesia itu semua udah difilter. Boleh lanjut lagi? Ya, lanjut lagi. Ya. Baik teman-teman semua, terkait dengan regulasi pasar modal syariah, tentunya tadi pasar modal syariah itu bukan pasar yang terpisah ya teman-teman semua dari pasar modal Indonesia, dan di sini tentu ada dasar fatwanya ya. Nah, jadi kita nggak asal klaim gitu, pasar modal Indonesia yang syariah adalah memang benar-benar syariah. Namun kalau kita lihat sumbernya, nah syariah ini asalnya dari mana? Nah, kalau asalnya sendiri, sumber rujukannya itu di sini yang pertama dari Fatwa Dewan Syariah Nasional ya, Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi sumber rujukan pasar modal syariah Indonesia adalah yang ini, dua ini ya teman-teman sekalian. Nah, baik lanjut lagi. Nah, terkait dengan fatwa sendiri, kalian udah belajar tentang fatwa nggak? Belum ya? Udah tahu nggak fatwa-fatwa terkait dengan ekonomi? Mungkin kalian juga harus dalami juga ya teman-teman sekalian. Nah, kalau untuk pasar modal syariah sendiri, nah, ya untuk pasar modal syariah sendiri, teman-teman sekalian, di sini sudah cukup banyak ya fatwa yang mengatur tentang pasar modal. Nah, jadi teman-teman nanti bisa lihat sendiri di website Majelis Ulama Indonesia ataupun juga di website Bursa Efek Indonesia terkait dengan fatwa-fatwa pasar modal syariah ini. Nah, kemudian lanjut lagi
Nah, selain Farwa tadi lanjut lagi slide-nya. Nah, ini juga ada POJK. POJK ini adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kalau di Aceh kantornya di mana OJK? Di mana? Di Pangol. Kalau kantor Bursa Efek Indonesia di Lungbata ya. Tapi belum pernah ada yang berkunjung ya. Nah, mungkin setelah ini harus dibuat pertemuan sekali di kantor Bursa Efek Indonesia, biar nggak di kampus terus gitu ya teman-teman semua. Nah, ini POJK, jadi udah jelas ya terkait dengan farwanya. Boleh lanjut lagi. Nah, lanjut lagi. Nah, terkait dengan pasar modal syariah Indonesia, nah itu Bursa Efek Indonesia ya teman-teman sekalian, itu sudah mendapatkan beberapa penghargaan ataupun juga award dari Global Islamic Finance Awards ya untuk pasar modal syariahnya. Nah, ini apa aja yang dapatkan? The Best Supporting Institution in Islamic Finance 2016, 2017 dan juga 2018. The Best Emerging Islamic Capital Market 2018. The Best Islamic Capital Market 2019, 2020, 2021 dan juga 2022. Dan ini nggak gampang teman-teman semua. Kenapa? Kita berkompetisi dengan pasar modal syariah dari seluruh dunia, termasuk yang ada di Timur Tengah gitu ya. Nah, jadi syukur alhamdulillah kita berhasil ya konsisten mempertahankan penghargaan yang diberikan oleh GIFA ya, Global Islamic Finance Award. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, baik teman-teman semua. Lantas apa aja nih aset yang bisa saya jadikan sebagai pegangan investasi saya gitu ya teman-teman. Nah, aset yang bisa saya jadikan sebagai pegangan investasi di pasar modal Indonesia itu cukup banyak gitu. Tadi teman-teman udah sebutkan ya, 3 jenis aset. Apa aja tadi yang udah disebutkan? Ada apa aja tadi yang udah disebutkan? Produk dari pasar modal, saham, terus apa lagi? Yang syariahnya, suku, kemudian apa lagi? Reksadana. Nah, jadi ada 3 produk utama. Saham, suku, dan juga reksadana. Mungkin sebagian masih mengambang, nih produk apa nih, gitu ya. Benar bermanfaat, benar-benar nggak menghasilkan keuntungan. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, kalau mau nyelami lebih dalam, tentu yang saya sampaikan di sini cuma sebagai pembuka gitu ya, informasi awal. Tetapi nantinya kalau teman-teman memang mau benar-benar mengetahui gitu ya, benar nggak yang saya bilang ini nantinya, maka teman-teman harus punya rekeningnya sendiri dan langsung berinvestasi supaya tahu mendapatkan pengalaman langsung gitu. Nah, jadi nggak akan ada berguna yang saya sampaikan pada hari ini ya, teman-teman semua, sebelum teman-teman sendiri membuktikan, gitu. Nah, jadi silakan setelah ini nanti bisa langsung buka rekening investasi, teman-teman semua jangan khawatir terkait dana, ya, karena kalau dana itu simple, teman-teman semua. Apalagi kalau di Mandiri Sekuritas ada biaya nggak untuk buka rekening? Nggak ada biaya, teman-teman semua. Tinggal nanti kita cari dana untuk deposit aja gitu. Nah, kita cari dana untuk deposit. Ada nggak dana untuk deposit kira-kira? Ada? Ada nggak? Kalau untuk jajan ada nggak dananya? Teman-teman sekalian. Jajan itu wajib atau nggak wajib ya? Kebutuhan atau keinginan yang namanya jajan? Keinginan. Sedangkan pengertian keinginan yang udah kalian ketahui apa keinginan itu? Apa yang membedakan kebutuhan dan juga keinginan? Apa? Apa perbedaannya? Apa perbedaan kebutuhan dan juga keinginan? Gimana lagi? Apa perbedaannya? Ya, bedanya apa? Mempengaruhi hidup. Kalau keinginan?
Kalau nggak kita turutin belum tentu mempengaruhi hidup kita gitu ya. Kalau ukti, nah ukti, apa perbedaannya? Kebutuhan dan juga keinginan. Silakan. Kebutuhan wajib, kalau keinginan sunnah. Gitu. Keinginan tergantung situasi. Kalau yang lain, ada nggak ukti yang lain? Apa yang di belakang? Nah, ukti yang ini, yang sedang lihat ke sini. Ya. Apa perbedaannya? Yang wajib ya. Yang wajib. Kalau keinginan sesuatu yang diinginkan, nafsu gitu ya. Kebutuhan tapi nafsu juga. Harus dibutuhkan ya, wajib gitu sifatnya ya. Oke, ada yang mau jawab lagi nggak? Ya, yang paling belakang, Aki, gimana? Kira-kira apa perbedaan kebutuhan dan juga keinginan? Ah. Ya, dua-duanya nafsu ya. Tapi yang satu nggak perlu dituruti. Kebutuhan harus dipenuhi. Kenapa? Karena dia sifatnya esensial, basic. Kalau tadi nggak sampai kita penuhi kebutuhan kita, efeknya apa? Mempengaruhi kehidupan kita. Gitu ya teman-teman sekalian. Misalnya kalau makan kebutuhan nggak? Kebutuhan ya. Kalau misalnya saya nggak makan nih, seminggu saya nggak makan, pengaruh nggak kehidupan saya? Ke fisik saya pengaruh nggak? Pengaruh juga. Nah, sedangkan kalau keinginan nggak saya penuhi juga nggak masalah. Wong bukan sifatnya basic, bukan sifatnya sesuatu yang elementary gitu ya, dasar yang memang harus saya penuhi gitu teman-teman sekalian. Nah, kembali lagi ke tadi gitu ya. Jadi di sini teman-teman saya asumsikan udah ngerti gitu ya, apa perbedaan kebutuhan dan juga keinginan. Nah, jadi teman-teman semua, kalau yang tadi jajan itu keinginan ya, bisa nggak ditunda dulu sementara? Nah, bisa ya, karena kenapa nggak mempengaruhi kita? Jadi prinsip investasi itu teman-teman semua adalah kita menunda dulu konsumsi kita, ya, konsumsi yang memang nggak dibutuhkan, kayak seperti tadi jajan gitu. Kita alihkan untuk yang produktif gitu teman-teman semua, untuk investasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah dengan saya tadi mengalokasikan uang yang tadi saya gunakan untuk konsumtif sifatnya, ini saya alihkan untuk yang sifatnya produktif investasi. Maka harapan saya paling tidak ke depan ketika investasi saya sudah bekerja menghasilkan uang untuk saya ya teman-teman semua, maka ke depannya itu jumlah konsumsi yang bisa saya terima, yang bisa saya konsumsi, dan juga kualitas yang saya konsumsi itu juga bakal lebih besar lagi gitu. Itu harapannya. Jadi memang kalian harus membuat pengorbanan. Nah, apakah kalian mau mengorbankan jajan kalian atau keinginan kalian yang tadi ya, atau kalian mau mengorbankan masa depan kalian? Nah, ini pilihan, silakan kalian buat sendiri ya. Kenapa memang kita harus buat pengorbanan? Karena ada kelangkaan. Nah, apa kelangkaannya? Modal. Nah, kecuali mungkin di sini teman-teman semua sudah punya sumber modal sendiri yang memang udah nggak ada batasnya gitu. Tetapi kalau misalnya kita masih bergantung sama orang tua nih, mohon maaf cakap, atau paling jauh cuman dari beasiswa gitu ya. Nah, yang jumlahnya juga terbatas, maka kita memang harus buat pengorbanan. Nah, apa yang kita korbankan? Nah, tentunya tadi keinginan saya korbankan supaya nantinya saya harap gitu ya, dengan uang yang saya korbankan ini
saya investasikan sehingga ke depannya saya bisa mengamankan masa depan saya. Jadi saya nggak mengorbankan masa depan saya untuk hanya memenuhi keinginan saya yang hanya untuk sekarang aja, gitu ya teman-teman semua. Oke, baik. Nah, terkait dengan efek yang ada di pasar modal syariah, boleh lanjut lagi? Nah, jadi di sini ya teman-teman sekalian, ada berbagai jenis aset di pasar modal syariah. Yang pertama adalah saham syariah sendiri, kemudian ada reksadana syariah, ada ETF syariah, suku, efek beragun aset, dan juga dana investasi real estate syariah. Boleh lanjut lagi. Nah, dari berbagai aset yang tadi, teman-teman semua yang cukup sangat familiar sendiri di pasar modal Indonesia itu ada 3 yang tadi udah kita sebutkan ya. Ada saham, kemudian suku, dan juga reksadana. Boleh lanjut lagi? Nah, teman-teman sekalian, nah untuk saham sendiri pilihannya itu sebenarnya cukup banyak. Kalau secara total gitu teman-teman semua, saham yang ada di Indonesia, di pasar modal Indonesia, itu sudah berjumlah lebih dari 900 emiten. Yang syariah gimana bang? Yang syariahnya adalah 60%-nya. Jadi kalau kita ambillah 900 totalnya, 60%-nya berapa nilainya? Totalnya 60% dari 900, 500 sekian ya, sekitar 500-an. Banyak nggak perusahaannya? 500-an? Banyak nggak? Banyak. Apakah kita akan beli semuanya? Beli semuanya nggak 500 nih? Beli semua? Beli nggak? Kalian beli nggak? Kok nggak jawab? Kira-kira beli nggak? Nggak beli. Kenapa? Kalau total nilai 900 emiten tadi kurang lebih sudah tembus 10.000 triliun rupiah, maka 60%-nya nilainya adalah 6.000 triliun rupiah, gitu ya. Kalau kita mau beli semua, pertanyaannya modalnya gimana? 6.000 triliun rupiah, cari di mana kita uang segitu? Itu yang pertama. Kemudian juga teman-teman sekalian, kalau kita beli semua juga nggak efisien. Kita beli 900 nggak efisien, 500 juga nggak cukup efisien. Punya nggak waktu untuk monitoring dalam waktu 1 jam 500 perusahaan itu? Ada nggak waktu untuk men-screening seluruh saham itu dalam waktu 1 jam dalam mengambil keputusan investasi? Cukup nggak? Nggak cukup gitu teman-teman sekalian. Jadi nggak sesuai juga. Kita ambil 500. Dan juga prinsipnya itu kita bukan lomba-lomba memiliki banyaknya saham yang ada di pasar modal, gitu ya. Kita bukan berlomba-lomba memiliki emiten yang ada di pasar modal. Jadi satu emiten satu lot sampai terhimpun 500 emiten itu enggak. Prinsipnya adalah kita beli emiten ataupun juga saham yang memang kinerjanya cukup bagus dan jumlahnya yang kita perbanyak. Ya, jumlah kepemilikan kita yang kita perbesar ya teman-teman sekalian. Bukan lomba-lomba pilih banyaknya emiten yang kita koleksi gitu. Nah, kenapa kita harus perbesar investasi kita? Karena tentunya semakin besar investasi kita, manfaat yang kita terima juga semakin besar juga. Kalau dividen yang kita terima, semakin banyaknya jumlah saham yang kita miliki, maka dividen yang kita terima juga semakin banyak gitu ya. Nah, itu juga teman-teman sekalian. Jadi nanti di dalam investasi kita cukup memilih beberapa perusahaan saja yang perusahaannya kinerjanya cukup bagus gitu ya. Nggak usah berlomba-lomba tanding-tandingan antara kawan sama kawan gitu ya, mengkoleksi banyaknya emiten yang ada di pasar modal. Bukan itu yang kita koleksi, tetapi yang kita perbanyak adalah jumlah kepemilikan
Sahamnya, teman-teman sekalian. Nah, benefitnya apa, keuntungannya kalau kita punya saham? Apa keuntungannya? Udah tahu nggak? Udah tahu nggak? Adik-adik sekalian, kalau kalian punya saham, apa keuntungan yang akan kalian terima? Apa benefitnya? Hah? Kok pada diam nih gitu ya? Kalau saham ini secara prinsip sebenarnya apa? Teman-teman semua yang udah dipelajari. Karena ini anak ekonomi saya tanya. Tapi kalau saya ke fakultas yang lain, saya nggak tanya lagi. Karena memang nggak paham. Tapi kalau anak ekonomi kan udah belajar ya. Nah, tentunya ekspektasi saya kalian udah tahu gitu. Nah, saham ini sebenarnya apa? Yang sedang kita bicarakan ini, kita bicarakan apa? Apa yang kita bicarakan? Teman-teman semua? Gimana? Yang berkaitan dengan apa? Saham, ya. Pengertiannya gimana saham sebenarnya? Surat berharga. Bersifat apa? Surat berharga. Pernah nggak kalian kongsi usaha sama kawan-kawan? Pernah? Ada nggak yang pernah di sini? Kongsi usaha ya. Misalnya nih, kalian bertiga, siapa namanya? Ihsan, Zaid, sama Farhan. Nah, mereka bertiga patungan dana gitu ya. Masing-masing Ihsan tadi 40%. 40%, sisanya kalian berdua nih ya. 40%, si ini siapa tadi? Zaid 30%. Si siapa namanya? Farhan 30%. Total berapa? 100%. Gitu teman-teman semua. Nah, pertanyaan saya, nah, Ihsan punya saham berapa persen? Nah, 40%. Artinya apa? Artinya Ihsan punya hak atas perusahaan tersebut sebanyak 40%. Farhan berapa persen? 30%. Dia setor modal 30%. Berarti berapa banyak dia punya hak di perusahaan tersebut? 30%. Nah, pertanyaan saya, ini perusahaannya kita kasih nama apa tadi? Kita kasih nama apa? PT Ayam Goreng ya. Boleh ya? PT Ayam Goreng. Nah, setelah mereka melakukan kegiatan gitu ya, 1 tahun kegiatan usaha, terkumpullah gitu ya keuntungan 100 juta rupiah. Nah, dari 100 juta rupiah berdasarkan persetujuan pemegang saham. Berapa orang tadi pemegang sahamnya? 3 gitu ya. Masing-masing mereka dengan proporsi kepemilikan yang berbeda-beda. Mereka setuju. Ini 100% keuntungan yang mereka dapatkan perusahaan ayam goreng itu akan dibagikan seluruhnya kepada pemegang saham. Nah, maka Farhan mendapatkan berapa persen? 30%. Berapa equalnya? Sama dengan berapa juta? 30 juta. Si Zaid 30 juta. Tadi si Ihsan 40 juta. Nah, bagi hasil yang tadi gitu ya, itulah yang disebut sebagai dividen, teman-teman semua, yang dibagikan oleh perusahaan kepada setiap pemegang saham, tergantung proporsinya sekarang. Nah, kalau saya punyanya 1% ya saya terima juga sama 1%. Kalau saya punya 20% ya terima juga 20%, gitu. Jadi prinsipnya itu, yang kita beli itu adalah perusahaan, hak kepemilikan atas perusahaan ya, sekali lagi teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Kemudian pernah lihat nggak harga saham itu gimana pergerakannya? Naik dan turun ya, naik dan turun. Nah, tetapi dalam jangka panjang, kalau perusahaan-perusahaan yang bagus, harganya cenderung naik.
Nah, dan teman-teman semua bisa mendapatkan juga kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan juga harga jual. Misalnya tadi saya beli di Rp500, kemudian saya simpan harganya naik Rp1.000, saya jual. Maka berapa rupiah yang saya dapatkan? Berapa rupiah? Rp500 per lembar saham. Kalikan berapa banyak jumlah saham yang saya miliki, yang saya jual. Itulah keuntungannya. Nah, jadi keuntungannya ada dua, teman-teman semua. Kalau jangka panjang, teman-teman jadi investor gitu ya. Nah, maka keuntungannya adalah bisa dapatkan dividen yang tadi kita terima setiap tahun minimal 1 kali kalau perusahaannya profit, dan juga bisa mendapatkan selisih harga beli dan juga harga jual. Itu kalau saham. Tapi kalau emas gimana? Kalau emas keuntungannya gimana? Jangka panjang dari pergerakan harga, ya. Nah, apakah ada keuntungan lain kalau kita nyimpan emas? Enggak ada ya, teman-teman sekalian, dalam bentuk keuangan. Ya, jadi itu prinsipnya adalah teman-teman sekalian, silakan ya mulai investasi dari sedini mungkin. Nggak ada salahnya kalau sekarang kita belajar. Nah, jangan tunggu nanti teman-teman membanggakan gelar ya, sarjana ekonomi gitu ya. Karena kalau sekarang sarjana itu nggak ada artinya lagi. Nah, teman-teman memang harus asah pengalamannya mulai dari sekarang gitu ya. Kedepannya makin susah teman-teman semua. Kenapa makin susah? Karena teman-teman nantinya gitu ya, yang keluar silakan nggak apa-apa, yang tinggal silakan. Nah, jadi karena nantinya teman-teman ini, kalian yang menjadi kompetitor kalian bukan hanya manusia, tetapi apa? Juga kecerdasan buatan gitu. Nah, kalau orang dulu ya, teman-teman semua, kalau melamar pekerjaan paling yang menjadi lawan gitu ya, adalah pelamar yang lain. Tetapi kalau sekarang udah mulai, nah, ada beberapa lapangan pekerjaan yang digantikan oleh robot gitu, teman-teman semua. Nah, kedepannya bakal berkembang lagi. Jadi kalau yang nggak ada skill, ke depan bakal tersisihkan. Karena mulai dari sekarang udah mulai diseleksi. Sebagian lapangan pekerjaan manusia itu udah diambil alih sama teknologi. Jadi kalau kalian nggak punya skill, kalian nggak punya sesuatu yang bisa diharapkan sebagai pegangan, maka kita ya harus tergilas juga sama zaman. Dan saya nggak mau mengharapkan itu juga ya teman-teman sekalian. Jadi saya sangat mendorong ya, teman-teman ini selagi masih punya waktu, masih di bangku perkuliahan, silakan asah diri sebaik mungkin gitu ya. Sehingga harapannya nanti ketika kalian lulus, kalian sudah punya pegangan serta juga sudah mendapatkan pengalaman, dan percaya saya itu juga sangat berharga sekali gitu ya, teman-teman semua. Orang yang punya skill sama-sama sarjana, yang satu IPK-nya tinggi, nggak punya skill, tapi yang satu IPK-nya biasa aja, tapi dia punya skill, itu percaya saya, itu yang akan diterima. Dia industri, lapangan kerja gitu ya teman-teman semua. Oke, mungkin cuman itu aja ya sebagai pengantar pasar modal Indonesia gitu ya teman-teman semua. Semoga yang saya sampaikan pada hari ini dapat menjadi informasi gitu ya untuk teman-teman semua dalam melakukan kegiatan investasi perdana untuk diri teman-teman sendiri juga. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kita Bang Aulia Firdaus
Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Adakah yang ingin ditanyakan kepada pemateri kita? Jika ada, silakan diajukan tangannya. Ada yang bertanya nih? Saya jauh-jauh loh ya teman-teman semua. Ah. Ya, Farhan ya tadi. Silakan Farhan. Ya. Nah, betul. Hmm. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Farhan tadi. Ini Farhan tampaknya udah punya rekening ya. Nah, udah mulai berapa lama udah berjalan Farhan? Semester 4. Sudah banyak pengalaman, udah tahu gimana dinamikanya. Sikit ya. Paling enggak Farhan udah tahu seperti apa yang terjadi di dalam. Nah, kalau di pasar modal yang tadi Farhan sebutkan, saham gorengan, itu bukan istilah resmi yang memang dipegang sama bursa. Jadi yang namanya saham gorengan itu adalah istilahnya bahasa pasar pelaku yang ada di pasar modal gitu ya. Nah, biasanya gimana ciri-ciri saham gorengan ini? Biasanya yang disebut dengan saham gorengan adalah saham-saham recehan yang harganya rendah dengan fundamental perusahaan yang tidak bagus, namun pergerakannya volatile, naik dan turunnya cepat gitu ya. Sehingga cenderung memancing orang untuk mengambil kesempatan gitu ya. Karena dilihat nih track recordnya, sahamnya harganya rendah, kemudian kenaikannya itu luar biasa naiknya ya. Nah, orang kan berekspektasi, berkeinginan gitu supaya dapat menunggangi harga. Beli di harga bawah, jual di atas, harga atas gitu ya, teman-teman semua. Nah, cuman yang menjadi resiko memang ada tadi peluangnya, tetapi juga besar juga resikonya. Kenapa? Umumnya kapitalisasi harga saham gorengan itu cukup rendah, sehingga rentan digerakkan harga sahamnya oleh beberapa kalangan. Kenapa? Biasanya kapitalisasinya itu miliaran rupiah, nggak sampai triliunan. Tapi kalau kapitalisasinya udah triliunan, maka butuh uang yang nggak sedikit untuk dapat menggerakkan harga. Nah, ini harganya rendah, kapitalisasinya juga rendah, sehingga apa? Bisa naik dan turunkan harga. Nah, tergantung siapa yang pemodalnya. Nah, kalau yang punya modal besar, dia mau menaikkan ataupun juga menurunkan harga saham, dia bisa gitu. Nah, dan risikonya datang di situ, teman-teman semua. Karena kita nggak tahu motif orang itu menggerakkan atau menurunkan harga saham itu apa, gitu ya. Yang pasti apa? Keuntungan. Nah, jadi bisa saja dia gerakkan harga untuk dia pancing investor beli di saham tersebut. Kemudian setelah investor beli dia jual barang gitu. Itu bisa juga. Nah, jadi saya nggak menyarankan teman-teman untuk membeli sesuatu yang sifatnya seperti itu. Yang sifatnya harganya rendah, kemudian fundamentalnya juga nggak bagus. Nah, fundamental itu apa? Fundamental itu adalah suatu ukuran dasar perusahaan. Bagus atau tidaknya perusahaan kita ukur dari analisa fundamental, teman-teman semua. Nah, tapi kalau perusahaan nggak punya fundamental yang bagus, maka silakan tinggalkan. Karena juga selain berbahaya, resikonya besar, itu juga menyalahi prinsip syariah yang tadi udah kita bahas ya teman-teman sekalian. Apa prinsipnya tadi? Nggak boleh ada gharar. Kalau kita beli sesuatu yang seperti itu, di situ sudah ada gharar dalamnya, spekulasinya juga besar gitu. Nah, jadi silahkan kalau mau beli ya, Farhan ya. Ini asumsi saya kalau Farhan ini investor jangka panjang.
beli aja perusahaan yang punya fundamental bagus dengan harga yang murah. Nah, kalau dia punya harga yang murah selama fundamentalnya masih terjaga, silakan beli. Nah, tetapi kalau harganya udah rendah, dia nggak punya fundamental yang bagus, itu jangan dibeli. Itu udah bisa-bisa kita ke spekulasi yang tadi, gitu ya. Karena itu udah mengarah ke namanya tadi gorengan seperti yang tadi disebutkan, gitu ya. Jadi silahkan beli itu, beli yang murah dan fundamentalnya ada supaya kita masih punya ruang untuk tumbuh tuh harga sahamnya. Kalau beli yang mahal dengan harga, kalau beli sesuatu yang bagus dengan harga yang mahal udah biasa. Kalau saya juga tidak menyukai ya, kalau ada investor yang beli sesuatu yang bagus dengan harga yang mahal. Kenapa? Karena dia kalau mau profit harus jual di harga yang lebih mahal lagi. Pertanyaannya kapan harganya bisa lebih mahal lagi gitu. Lebih bakal susah. Tetapi kalau kita beli yang rendah, ruang dia untuk tumbuh masih ada nih. Nah, kalau udah di puncak mau naik lagi harga sahamnya, itu juga bakalan lebih susah tentunya ya daripada yang tadi lebih murah. Nah, jadi silakan pilih kalau mau menjadi seorang value investor, beli perusahaan-perusahaan yang murah dengan fundamental yang terjaga. Kurang lebih seperti itu, Farhan. Nah, ada lagi Farhan? Kalau ada lagi silakan bisa disampaikan. Nah, ini juga. Teman-teman juga harus ngerti posisi di Bursa Efek Indonesia, itu ya. Kalau saya sendiri, saya kan mewakili nih Bursa Efek Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia itu mewakili lembaga ya yang mengelola pasar modal Indonesia. Jadi bursa itu adalah regulator. Sebagai regulator, kita yang jaga nih aturan mainnya di pasar modal. Kita nggak boleh memihak salah satu pihak. Jadi kita nggak bisa. Kalau saya rekomendasikan saham yang ini, oh berarti ini saya memihak nih, memihak salah satu perusahaan. Padahal di pasar modal tadi ada 900 emiten gitu ya. Saya nggak bisa mengeluarkan rekomendasi. Tetapi kalau ditanya tadi, Farhan tanya nanti sama Kak Willy, dia akan bilang, oh ini kalau dilihat secara fundamental, dia akan bilang saham ini, saham ini, saham ini. Nah kenapa? Kenapa dia bisa? Karena dia punya kapasitas untuk ngomong itu. Tapi kalau saya sebagai bagian dari regulator, saya nggak bisa mengarahkan teman-teman semua untuk memilih salah satu perusahaan. Nah, karena tentunya berbeda nih ya. Kalau saya di bursa, Kak Willy di sekuritas, punya tugas yang berbeda-beda tentunya. Nah, untuk pertanyaan yang tadi Farhan, silahkan simpan dulu, nanti ditanyakan lagi ya sama Kak Willy. Nah, oke. Baik, mungkin ada lagi teman-teman sekalian yang mau ditanyakan, boleh. Yang cowok silahkan. Ya, baik. Dengan siapa namanya? Ridho. Ya, terima kasih Ridho untuk pertanyaannya tadi. Nah, ini pertanyaannya terkait dengan inflasi ya. Nah, untuk inflasi sendiri, teman-teman, ini kan adalah suatu fenomena di mana harga-harga naik ya secara umum gitu ya. Punya impact enggak terhadap investasi kita, misalnya di saham? Kalau secara umum mungkin nggak terlalu, tetapi kalau saya lebih suka lihatnya berdasarkan jenis produk gitu ya. Nah, jenis produknya gitu. Misalnya apa? Misalnya adalah suatu perusahaan A gitu ya. Dia punya produk
Nah, dia punya produk makanan gitu. Nah, nah, punya pengaruh nggak kira-kira kalau terjadi kenaikan harga? Kenapa misalnya harganya naik? Misalnya pertimbangannya naiknya harga bahan baku gitu. Nah, kalau bahan bakunya naik, nah dia mau dia mau kejar margin yang sama gitu ya. Tentu dia harus naikkan juga biayanya, biaya jualnya ya, harga jualnya gitu. Punya impact nggak terhadap penjualan perusahaan nanti? Nah, tergantung sekarang teman-teman sekalian. Kalau yang dijual adalah bahan pokok, mungkin nggak terlalu berefek gitu. Kenapa? Karena bahan pokok orang bakal belanja. Karena kalau nggak belanja kayak tadi gitu ya, nggak mungkin orang nggak makan, nggak mungkin orang nggak minum. Tetapi kalau misalnya produknya dia adalah produk sekunder gitu ya, yang bukan primer, nah itu mungkin bakal pengaruh gitu ya teman-teman sekalian. Ketika harganya naik, orang-orang menjadi mungkin dia akan kurangi itu konsumsinya gitu. Kenapa? Karena itu bukan bagian dari kebutuhan dia, cuman keinginan dia gitu ya teman-teman semua. Nah, mungkin kalau saya lihatnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat berdasarkan jenis produk, kalau kenaikan-kenaikan penjualan tentu itu punya pengaruh terhadap perusahaan. Nah, belum lagi kalau misalnya perusahaannya itu jualnya di mana. Nah, kalau dia jual di luar negeri gitu ya, dia kan dapat uang dalam bentuk dolar gitu ya teman-teman sekalian. Nah, kalau kurs rupiah melemah atau menguat juga tentunya akan mempengaruhi gitu teman-teman semua. Nah, jadi untuk pertanyaan Ridho tadi, saya kira kalau inflasi itu secara umum mungkin nggak terlalu berpengaruh, namun kita harus lihat berdasarkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Apakah sifatnya primer gitu ya, sekunder atau tersier gitu, yang juga akan mempengaruhi penjualan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Mungkin seperti itu Ridho untuk pertanyaan yang tadi. Ya, baik. Ada lagi teman-teman sekalian sebelum dilanjut sama yang kedua, pemateri yang kedua. Mungkin yang ukti-uktinya ada pertanyaan? Oke, mungkin kalau nggak ada nanti atau ada gitu ya, tapi nggak berani tanya, silahkan ya. Atau mau nanti mau tanya secara personal, ya teman-teman boleh silakan, silakan nanti datang aja ke kantor Bursa Efek Indonesia perwakilan Aceh. Di sana silakan nanti kalau mau melanjutkan diskusi silakan gitu ya. Karena kita terbuka untuk semua kalangan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat mulai jam 8 sampai dengan pukul 5 sore. Mungkin demikian teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada penanya tadi. Dan terima kasih kepada Bang Aulia Firdaus yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa ini. Sekarang kita akan memasuki pada pemateri kedua. Kepada Kak Willy Purnamasari kami persilakan.
Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih pada teman-teman yang masih stay, yang masih mendengarkan penjelasan kita mengenai pasar modal. Dan Bapak Bang Aulia tadi sudah menjelaskan panjang lebar mengenai produk, apa itu pasar modal. Nah, jadi teman-teman mungkin di sini masih bingung nih, Kak, kita udah tahu teori tapi bingung cara prakteknya gimana, ya kan? Nah, jadi kalau dulu mungkin untuk beli saham itu harus ke bursa efek. Kalau sekarang tuh harus ke sekuritas. Salah satu sekuritasnya itu Mandiri Sekuritas. Kebetulan kita adalah anak dari Bank Mandiri. Jadi kita yang berkecimpung di pasar modal, namanya Mandiri Sekuritas atau disingkat dengan Mansek. Nah, jadi kenalan dulu lah ya. Nah, nama kakak Willy Purnamasari. Saat ini ya kak sebagai perwakilan Mandiri Sekuritas untuk cabang Aceh. Nah, kalau teman-teman udah slide awal. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah mikir tadi udah dijelasin panjang lebar, kita mau beli saham Bank BSI, kita mau beli saham Cleo, atau kita mau beli saham Adaro yang pertambangan. Nah, kalian tuh harus belinya tuh melalui kami pembukaan rekeningnya, nggak bisa melalui bursa efek. Jadi kalau kalian mau berinvestasi, kalian harus memiliki syarat pertamanya tuh KTP. Jadi kalian pastikan punya KTP baru bisa buka rekening di Mandiri Sekuritas atau di sekuritas-sekuritas lain. Oke, lanjut. Nah, ini kita sudah lama berdirinya itu sejak tahun 2000. Kira-kira Sidi kelahiran tahun berapa? 2005. Masih muda ya, berarti duluan kami lahir ya. Jadi kita sudah berdiri pada tanggal 31 Juli di tahun 2000 dan kita lembaga di bawah OJK. Jadi kalau misalnya nih teman-teman sering dengar, yuk investasi saham. Nah, investasi sahamnya tuh pastikan dulu lembaga tersebut di bawah OJK, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih ada yang berinvestasi, yuk kita investasi di saham Indofood. Gimana cara investasinya? Investasinya cukup tanamkan modal aja ke saya, terus kita bagi persen. Nah, itu kalian wajib pertanyakan. Kira-kira lembaga itu di bawah OJK enggak? Karena kalau kalian di bawah OJK sudah pasti dijamin. Jadi misalnya nih kalian investasi di pasar modal, kalian beli saham Indofood, tiba-tiba saham Indofoodnya tuh hilang dari portofolio kalian. Kalian bisa lapor ke OJK. OJK akan menanganinya. Nah, makanya kalau kalian berinvestasi dipastikan lembaga tersebut adalah lembaga-lembaga yang di bawah OJK, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau untuk teman-teman buka rekening itu cukup ada 2 persyaratan aja, KTP dan nomor rekening. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya rekening bisa nggak bisa. Untuk apa kak fungsinya buku atau nomor rekening itu? Jadi nih misalnya kalian sudah mendapatkan keuntungan di investasi saham, terus kalian ingin menikmati nih hasilnya. Nah, itu masuknya ke rekening yang kalian daftarkan. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya nomor rekening nggak bisa tarik atau bahkan nggak bisa mendaftar, teman-teman. Terus kak kalau misalnya rekeningnya udah nggak aktif lagi harus diganti. Jadi kalau misalnya kalian pakai awalnya tuh Bank BRI misalnya, terus udah nggak ada lagi kak Bank BRI di Aceh, jadi ribet kalau harus administrasinya ke BRI. Yang aktif sekarang BSI. Nah, kalian wajib mengganti dan nggak bisa atas nama orang lain. Jadi pastikan itu semua KTP, nomor rekening itu atas nama pribadi sendiri. Karena kalau atas nama orang lain udah pasti kita reject tuh, teman-teman. Nah, itu terus setelah itu kita buatkan namanya rekening RDN, rekening dana nasabah. Jadi kalian kalau beli saham itu nggak bisa langsung. Kalian misalnya nih top up ke nomor rekening kalian langsung beli saham nggak bisa. Jadi fungsinya di Mandiri Sekuritas itu membuat rekening dana nasabah tadi. Jadi baru kalian bisa top up, baru kalian bisa bertransaksi di pasar modal. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau teman-teman mau buka rekening tuh gampang, nggak payah ke kantor atau kalian nggak payah untuk berkomunikasi dengan siapapun. Kalian cukup scan barcode yang ada di depan ini, itu langsung ikuti arahannya dan bahkan kalian akan terdaftar di RDN BSI. Jadi nanti ada pilihannya, teman-teman. Biasanya RDN kita tuh ada Mandiri, Mandirinya itu Mandiri bunga 0%. Terus yang kedua ada Permata Syariah dan yang ketiga itu ada BSI. Jadi saat ini sekuritas yang masih pakai BSI itu cuman kita.
Jadi pastikan teman-teman tuh sudah pasti ya rata-rata sudah punya rekening BSI jadi di sini. Jadi kalaupun ada penarikan dana tidak ada biayanya teman-teman. Nah, kita juga ada program ini sampai Maret. Jika teman-teman buka rekening RDN BSI dan top up minimal 1 juta itu akan gratis 1 lot saham BSI. Dan saham BSI hari ini harganya sekitar 2.000-an atau 1 lotnya itu sekitar 200.000. Jadi kalian nggak payah transaksi, kalian nggak payah beli sahamnya dulu baru dapat cashbacknya, enggak. Kalian cukup top up aja 1 juta, lalu kalian akan dapat 1 lot saham BRIS. Oke. Oke, udah selesai? Udah, lanjut ya. Oke, terus lanjut. Nah, di sini ada persyaratannya. Yang pertama tadi kita ngisi dulu formulir yang ada di barcode tadi. Jadi kalau teman-teman tadi scan barcode itu akan ditujukan ke link yang akan membuka RDN Syariah. Terus kalian mengisi nih formnya seperti ini. Kalian cukup sediakan KTP dan NPWP jika ada. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, di skip. Terus langsung ke nomor rekening. Jadi nggak butuh bukunya, cukup nomor rekeningnya itu pastikan nomor rekeningnya valid teman-teman. Jadi kalau kalian mau penarikan dana itu kalau salah aja 1 nomor nggak kedetek maka akan di reject. Oke. Terus lanjut. Terus kalian bisa download aplikasi MOS ini bisa dari laptop atau dari HP. Jadi kalau dari laptop kalian bisa langsung buka mos.co.id. Di sini kalian langsung klik unduh. Terus kalau misalnya di App Store atau di Play Store itu juga namanya MOS. Jadi Mandiri Sekuritas. Jadi pastikan ada bacaan di bawahnya tuh MOS terus ada Mandiri Sekuritas. Kalian bisa langsung unduh kalau kalian sudah mendaftarkan dan mengisi biodata sesuai yang diminta di link tadi teman-teman. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kalian mendapatkan namanya MTBI. MTBI ini adalah nomor rekeningnya. Nah, di sini baru kalian bisa bertransaksi, teman-teman. Setelah kalian tadi udah isi form, udah unduh aplikasi, terus di sini akan ada dapat namanya user ID. User ID, password dan PIN. Nah, di sini ada namanya MTBI account. Di aplikasi itu udah kelihatan semua. MTBI ini adalah nomor rekening atau RDN yang bisa kalian untuk beli saham. Jadi kalau kalian mau beli saham, kalau nggak masukkan uang ke sini nggak akan bisa terbeli teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau top up, kalian bisa top upnya tuh seperti biasa, bisa melalui bank, bisa melalui ATM, bisa melalui aplikasi Dana atau aplikasi-aplikasi transfer lainnya. Nah, terus kalian ini atas nama sendiri. Jadi misalnya tadi kalian bukanya BSI. Nah, itu akan tertera di situ nama banknya Bank BSI, MTBI account-nya tuh akan tertera di situ nomor rekeningnya dan status aktif. Nah, kalau misalnya ada kak nasabah yang nggak aktif, ada. Jadi dia biasanya dorman, udah 6 bulan nggak top up dana, itu akan dinonaktifkan teman-teman. Caranya gimana kak? Kalau mau aktif lagi, misal kita udah lama nih, misalnya udah tamat kuliah, pingin top up atau pingin investasi di saham gitu kan, kita kalau udah 6 bulan biasanya kita dorman, kita tutup dulu sebentar, nanti tinggal top up lagi minimal 100.000 atau minimal berapa aja 10.000 juga bisa, itu langsung aktif dan teman-teman bisa bertransaksi di saham. Oke, lanjut. Nah, di sini setelah kalian pendaftaran tadi, kalian akan mendapatkan namanya user ID teman-teman. Passwordnya itu kalian buat waktu kalian pendaftaran. Jadi dipastikan kalian ingat password yang kalian buat itu, kalau enggak ya harus di reset teman-teman. Jadi waktu login ini untuk tampilan HP. Di sini ada user ID. User ID ini kalau kalian lupa biasanya langsung dikirim juga ke email. Terus ada password dan login. Nah, terus tampilannya seperti ini. Ini tampilan pertama ada namanya stok dan mutual fund. Stok ini untuk pembelian saham. Kalau mutual fund untuk reksadana teman-teman. Jadi pastikan kalian maunya kemana dulu. Biasanya kalau orang yang awal masih bingung, loh kak saya mau ke saham kok tampilannya reksadana. Nah karena di sini kita satu aplikasi itu bisa beli reksadana dan bisa beli saham teman-teman. Setelah itu kita pilih nih watchlistnya. Ini sini ada beberapa watchlist yang bisa kita lihat teman-teman. Ada namanya Astra. Terus ada namanya saham ABA. Jadi di sini kita bisa lihat saham-saham yang kita screening. Jadi tadi misalnya ada saham syariah tuh ada 600 saham. Kan nggak mungkin nih kita punya atau kita bisa
baca nih 600 saham nih. Nah, caranya itu kita buat di aplikasi, kita buat watchlist saham-saham apa aja yang bisa kita pantau setiap harinya. Misalnya teman-teman mau pantau saham Cleo, terus mau pantau saham Indofood, saham Unilever misalnya. Nah, terus kan bingung nih, Kak, terlalu banyak kalau saya harus pantau 600 saham. Nah, teman-teman bisa buat grup 1, grup 2 itu saham-saham yang kalian pantau setiap harinya. Nah, kenaikannya, penurunannya, terus bagaimana keuangannya saat ini. Jadi kalian nggak payah lagi untuk screening tulis di kertas. Kalian nggak perlu lagi nulis di catatan, ini Cleo hari ini penurunannya segini, enggak. Jadi cukup kalian buka aplikasinya, itu akan tertera di sini. Saham-saham apa aja yang udah kalian watchlist, teman-teman. Semudah itu ya aplikasinya. Dan aplikasinya ini juga hampir kayak Instagram. Jadi kalian bisa buka kapan aja, kalian bisa akses kapan aja untuk aplikasinya. Terus lanjut. Nah, kita ada jam operasional. Jadi kalau misalnya kalau Pasar Aceh mungkin bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Nah, di sini juga kita ada jam operasionalnya, teman-teman. Jadi kalau untuk hari biasa dari Senin sampai Kamis itu kita buka jam 8.45 sampai jam 8.59 itu kita masih namanya pre-opening. Jadi ini masih ada 15 menit untuk namanya pre-opening. Biasanya saham-saham yang blue chip ini udah bisa kita pesan langsung atau bisa kita beli. Terus mulainya jam berapa? Jam 9 teng. Jam 9 itu udah buka pasar, kita udah bisa beli transaksi saham sampai jam 12 siang. Jadi jam 9 sampai jam 12 itu kita bisa bebas beli saham. Langsung match ketika kita udah dapat harganya, langsung jual juga bisa, teman-teman. Terus jam setengah 2 kita ada breaknya itu dari jam 12 sampai setengah 2. Nah, setengah 2-nya tuh teng juga langsung buka sampai jam 15.49 itu namanya pre-closing. 15.49 ke jam 4 itu namanya pre-closing. Terus jam 6.15 itu tutup total. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bilang ini kita pasar sahamnya buka 24 jam, berarti itu pastikan bukan di pasar modal, teman-teman. Karena kita jam 6.15 sudah tidak beroperasional lagi. Semuanya kita tutup dan mulai lagi besok hari. Nah, apa bedanya, Kak, dengan hari Jumat? Kalau hari Jumat itu kita lebih panjang waktu istirahatnya. Jadi kalau tadi istirahatnya dari jam 12 sampai jam setengah 2, kalau di hari Jumat itu jam 2 baru buka kembali. Tapi untuk jam penutupannya dan jam lainnya sama. Untuk jam break istirahatnya aja karena sholat Jumat ya. Jadi menyesuaikan setiap daerah. Jadi jam 2 siang itu kita mulai bisa beraktivitas lagi atau kita baru bisa beli sahamnya kembali. Nah, selama jam break itu kita bisa nggak, Kak, transaksi? Bisa. Tapi statusnya pending. Statusnya tuh menunggu sampai pasarnya itu buka kembali. Nah, waktu buka kembali itu kalau misalnya sudah buka pasar dan sesuai harga kita langsung match, kita langsung dapat harganya. Kalau memang nggak sesuai dengan harganya saat itu masih statusnya open, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk awalnya kita buka aplikasi MOS. Mungkin teman-teman yang udah ada aplikasinya langsung aja kita mungkin bisa kita bedah ya, teman-teman. Nah, di sini ada namanya stok dan mutual fund. Tadi kita bisa lihat stok itu saham, mutual fund adalah reksadana. Terus teman-teman bingung nih, Kak, kami pemula tapi kami nggak tahu nama-nama sahamnya. Kita ada namanya stock recommendation. Jadi teman-teman bisa lihat nih apa aja rekom yang ada di aplikasi MOS, dan ini berubah setiap harinya, teman-teman, sesuai dengan analisa teknikal dan fundamentalnya. Dan biasanya saham-saham yang udah direkom ini sahamnya udah dianalisa teknikalnya. Jadi biasa ada saham yang kapan kita beli, kapan kita jual. Nah, itu udah tertera semuanya di stock recommendation. Jadi kalau teman-teman bingung, Kak, saya masih bingung nih cara analisanya, atau saya masih bingung cara memilih sahamnya, teman-teman langsung klik aja stock recommendation, itu akan keluar langsung rekom-rekom yang sudah direkom oleh analis di Mandiri Sekuritas, teman-teman. Oke, terus lanjut. Nah, ini dia salah satu contohnya stock recommendation yang setiap hari kita tampilkan di MOS, teman-teman, dan ini berubah setiap harinya ya. Terus misalnya ini Akra itu direkom untuk beli swing. Itu apa, Kak? Swing itu biasanya untuk mingguan. Jadi kita nggak bisa, Kak, bisa nggak kalau beli saham hari ini kita jual, hari ini kita beli, hari ini kita jual? Bisa kalau sudah dapat profitnya. Tapi biasanya kalau udah ada recommendationnya dan udah ada tipenya, ini dia biasa tuh tergantung. Jadi misalnya kayak kita lihat nih Akra itu waktunya buy.
beli berarti. Dan ini bukan ajakan teman-teman, ini hanya rekom. Itu kalau untuk keputusan beli atau jualnya itu tetap di diri kita sendiri. Nah, terus tipenya swing. Swing itu gimana, Kak? Swing itu berarti waktunya mingguan. Jadi dalam waktu seminggu si AKRA ini akan naik. Nah, terus kita belinya ada masuknya di sini namanya entry price. Jadi kita masuknya di harga berapa? Jadi teman-teman kan masih bingung nih, Kak, kita mau beli AKRA tapi kita nggak tahu nih belinya di harga berapa, jualnya di harga berapa gitu. Di sini juga ada langsung tertera teman-teman di aplikasi. Kita beli AKRA tadi di 1450 pada hari ini. Terus ada target price-nya. Target price-nya ada di 1590. Kira-kira itu udah dapat keuntungan ya belum? Kira-kira itu udah dapat keuntungannya belum? Kita hari ini saya beli AKRA tadi di 1450. Nah, dalam waktu seminggu rentang waktu 5 hari, dia naik ke 1590. Kira-kira itu udah dapat gainnya atau belum teman-teman? Nah itu. Terus ada namanya stop loss. Stop loss ini apa, Kak? Mengurangi kerugian. Jadi misal tadi kita kan udah rekom, terus tiba-tiba sahamnya nggak naik teman-teman. Nah, namanya kita analisa kan, kita menganalisa teknikal, rupanya tiba-tiba ada berita yang membuat si AKRA ini turun. Misal batu bara turun, atau ada tiba-tiba debat capres yang mengenai batu bara atau apa. Nah, itu pengaruh dengan harga saham. Jadi ada namanya stop loss. Stop loss itu mengurangi kerugian. Jadi kalau misalnya teman-teman, Kak, tadi saya kan udah ambil di 1450, tiba-tiba turun di 1400, Kak. Rugi dong saya, Kak. Rugi dong ya kan. Terus kira-kira saya bisa jual di harga berapa ya, Kak? Nah, di sini ada namanya stop loss. Kalian harus jual di 1390. Rugi dong, Kak, kalau kita jual di 1300, saya beli tadi kan 1400. Iya, namanya mengurangi kerugian, teman-teman. Karena apa? Karena menurut analisa dia ketika dia udah nggak kena harganya di 1500, dia akan turun lagi. Nah, jadi pastikan teman-teman kalau misalnya mengurangi kerugian, ini namanya stop loss. Jadi kalau misalnya teman-teman udah beli, harus tahu kapan buang dan kapan harus akan keluar dari saham itu. Dan ini setiap hari direkom teman-teman. Ini ada beberapa saham. Itu ada AKRA, ada Auto, terus ada ICBP. ICBP ini induknya Indofood. Nah, ini ICBP, terus ada Indofood. Dan rata-rata yang kita rekom ini adalah saham-saham yang masuk LQ45. Saham LQ45 ini adalah saham-saham yang sudah hampir kita bilang fundamentalnya bagus, teman-teman. Memang pergerakannya lambat, tapi fundamentalnya bagus untuk kita transaksikan seperti itu. Terus lihat lagi kalau udah tahu nama sahamnya tapi belum tahu analisa harganya, teman-teman lihat seperti saya bilang tadi, kita harus tahu kapan masuk, kapan keluar, dan kapan kita harus mengambil keputusan. Kan nggak semuanya orang itu berani mengambil keputusan, teman-teman. Tadi misalnya saya beli AKRA-nya itu di harga 1400, tiba-tiba turun. Waduh, saya harus apa nih? Cut loss apa harus di hold? Pasti itu kan pikirannya, kalau saya cut loss, kalau saya buang pasti saya rugi. Tapi kalau saya hold, lama-lama turun. Nah, itulah makanya nanti ada lagi sebenarnya pelajaran selanjutnya namanya psikologi trading. Dimana kalau kita sudah mengambil keputusan, ya harus sesuai dengan arahan analisa teknikalnya. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu menunya. Kalau misalnya teman-teman bingung nih, Kak, cara belinya gimana sih? Tadi kita udah tahu ya, nama sahamnya AKRA, kita masuknya di harga 1400, kita buangnya di harga 1500, kita stop lossnya di harga 1300, tapi bingung cara belinya, Kak. Nah, ini adalah salah satu contoh saham Puon, teman-teman. Dia saat ini di harga Rp565. Berarti kalau kita beli satu lotnya isinya 100 lembar. Berapa kita butuh dana, teman-teman? Ayo. Kita satu lot itu isinya 100 lembar. Dan ini adalah harga per lembar. Kira-kira berapa modal yang kita butuhkan untuk beli saham Puon ini? Ayo. Satu lot isinya 100 lembar. Dan harga yang tertera saat ini itu harga per lembar. Kira-kira kita mau beli satu lot butuh modal berapa? Ayo tercepat nih siapa? Ayo matematikanya. Ya, 56.500. Kita cukup punya modal 56.000, kita udah bisa beli saham Puon, teman-teman. Nah, Puon ini
bergerak di apa? Di properti, kawan jati. Terus Kak, saya maunya beli 2 lot, ya dikalikan lagi, makin banyak lotnya berarti makin banyak modal yang kita butuhkan, teman-teman. Terus di sini ada namanya lot antri jual dan lot antri beli. Nah, di sini adalah yang di atas itu di 570 itu adalah lot antri orang jual. Dan lot antri orang beli itu di bawah 565, 560 itu adalah lot orang antri beli. Jadi pastikan kalau kalian mau beli, lihat dulu lebih banyak yang jual atau lebih banyak yang beli. Nah, ini rumus matematikanya nih. Kira-kira kalau saham ini banyak yang jual, saham itu turun apa naik? Nah, kalau saham itu banyak yang beli, kira-kira saham itu naik apa turun? Nah, seperti itu. Jadi cukup analisa kecilnya saja. Kira-kira saham PON ini mau naik apa mau turun kalau kalian lihat dari lotnya? Ini lot beli yang sebelah sini bawah, dan yang atas itu adalah lot jual. Kira-kira kalau kalian lihat dari lotnya, itu kira-kira saham ini mau naik apa mau turun? Kira-kira mau naik apa mau turun? Saham ini mau naik, teman-teman. Kenapa? Karena lebih banyak orang beli. Di 565 tuh banyak yang ngantri lotnya. 45.000 adalah lot terbesar untuk orang beli. Jadi orang antri beli itu lebih banyak daripada orang antri jual. Seperti itu simpelnya. Nah, terus kalian mau beli PON ini di harga 565. Terus kalian tulis satu lotnya, akan detail jumlahnya, langsung klik buy. Nanti akan kelihatan di portofolio kalian. Nah, di sini nggak kayak rekening tabungan, teman-teman. Ada buku tabungan yang enggak. Semuanya mobile, dalam aplikasi itu kalian bisa lihat saham kalian, uang kalian, dan total keuangan kalian itu berapa, seperti itu. Nah, kalau misalnya mau jual gitu juga, teman-teman. Kalian tinggal klik aja sell, terus klik portofolio, itu akan kelihatan saham apa yang mau kalian jual. Kalian klik sahamnya. Misal tadi kalian udah beli PON di 1 lot. Terus kalian klik portofolio, muncul 1 lotnya itu. Langsung keluar. Tadi kalian modalnya berapa? Beli 1 lotnya di harga 565? 56.000 kan? Nah, terus kalian mau jual nih di 585. Nah, kalian langsung tertera di sini harganya 58.500. Nah, akan kelihatan kan, berarti kita mendapatkan keuntungan, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, jadi portofolio tadi awalnya kalian top up dana, belum beli apa-apa. Ini masih kosong, teman-teman. Di sini nggak ada bacaan kodenya, averaging price-nya juga nggak ada. Terus setelah kalian transaksi, setelah kalian beli saham tadi, akan kelihatan seperti ini. Sahamnya misalnya kodenya tadi Bank Mandiri. Terus harga las itu harga terakhir Bank Mandiri hari ini. Harga saham Bank Mandiri hari ini. Terus jumlah totalnya itu berapa, terus keuntungan juga kelihatan. Jadi kalian nggak perlu pusing-pusing lihat buku tabungan atau apa, karena sudah kelihatan di aplikasi, namanya portofolio. Di sini juga tertera uang kalian berapa, total keuntungan kalian berapa, semuanya sudah tertera, teman-teman. Terus Kak, kalau misalnya nih saya udah dapat keuntungan nih tadi dari saham PON atau dari saham Bank Mandiri tadi, saya mau jual nih Kak, uangnya masuk kemana? Uangnya masuk ke RDN dulu, teman-teman. Nggak masuk ke rekening yang kalian daftarkan, masuk dulu ke RDN. Setelah 2 hari, setelah settlement 2 hari, baru kalian bisa melakukan penarikan. Jadi nggak bisa di RDN ini hari ini kalian jual, hari ini dananya cair, hari ini tarik, nggak bisa. Jadi kalian kalau misalnya butuh dana, pastikan jauh-jauh hari kalian menjual saham itu. Jadi misalnya saya menjualnya itu di hari Selasa, terus T plusnya tuh jatuhnya di hari Kamis. Nah, dana kalian cair itu bisanya di hari Jumat. Jadi kalau kalian punya dana di saham, di reksadana atau ya sebagainya, itu nggak bisa hari ini kalian jual, hari ini uangnya cair, hari ini uangnya bisa kalian tarik, nggak. Jadi setelah T plus 2 baru dana itu bisa masuk ke rekening yang kalian daftarkan, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini adalah simulasi ya, kalau misalnya teman-teman itu setiap bulannya rutin nabung saham seperti itu. Jadi kalau misalnya beli saham itu 10 juta, mungkin dapat dividennya hanya 300.000. Terus jika saham setiap tahunnya kamu belikan saham dengan 20 tahun, dividenmu akan menjadi 4 juta per tahun. Gimana Kak caranya? Ya caranya itu namanya sistem compounding.
Jadi misalnya tadi kalian udah beli saham Puon, tapi kalian nggak jual-jual saham itu. Kalian tapi rutin tiap bulan beli selama 10 tahun. 10 tahun kalian nabung 56.000, 60.000 atau 70.000. Selama setahun kalian nggak ngambil nih keuntungannya. Kalian diemkan aja, ya udah diem. Tapi kalian jual saham itu senilai keuntungan tadi. Jadi misalnya tadi kalian punya keuntungannya sekitar 500.000 teman-teman. Terus daripada didiemin aja gitu 500.000-nya, kalian jual sebesar 500.000, kalian belikan lagi saham itu. Nah, jadi namanya sistem compounding. Jadi setelah 10 tahun kalian sudah berhenti bertransaksi atau berhenti top up, dananya itu akan bertambah terus. Seperti salju lah, bergulung terus, namanya sistem compounding. Jadi kalau kalian mulai dari sekarang, misalnya nih berapa ya umurnya sekarang? 18, mungkin kalian di umur atau 20 lah kita bilang range-nya itu, berarti di umur 30 tahun kalian sudah berhenti untuk top up dana. Kenapa? Karena kalian sudah menikmati. Karena dia bergulung terus nih hasilnya. Nah, sedangkan kami yang umurnya sudah 35, berarti kami harus berhentinya kapan? Bisa jadi di umur 45 atau di umur 55. Kenapa? Sistem compounding kami lama. Karena harga saham itu kan makin lama makin naik, terus inflasi juga makin lama makin naik. Jadi kita makin tergerus nih uang kami. Tapi kalau kalian tadi uang kalian nggak tergerus, bertambah dan menjadi sistem compounding, teman-teman. Nah, mungkin lanjut. Ada lagi nggak? Oke, mungkin sekilas tentang aplikasi Mandiri Sekuritas, terus bagaimana cara tutorial jual belinya. Kalau misalnya kalian ada yang lebih minat lagi di dalam bidang pasar modal, mungkin bisa langsung menghubungi KSPM, karena kita memang rutin sekali untuk buat kegiatan dan untuk diskusi mengenai saham. Sebenarnya saham ini murah teman-teman, cuman kemauan itu mungkin yang mahal kali ya. Jadi kalau kita pikir-pikir nih, saham Puon, Cleo itu kita bisa beli di harga di bawah 100.000. Cleo itu kita bisa beli di harga 65.000. Dan dia juga tiap tahun bagi dividen, teman-teman. Puon juga gitu. Kita bisa beli di harga 50.000 dan tiap tahun juga bagi dividennya. Nah, tapi Kak kecil kan 50.000 kecil. Ya sesuaikan dana. Kalau memang kita mampunya 50.000, kenapa kita harus mempersulit gitu ya? Kalau misalnya kalian mampunya cuma 50.000 Kak, menyisihkan uangnya gitu, ya nggak masalah. Lama-lama kan saham itu juga naik, lama-lama saham itu bagi dividen. Kalaupun misalnya keuntungannya kecil, ya disesuaikan. Jadi kalau misalnya kalian mau keuntungan besar, ya berarti dananya harus besar. Terus masih banyak nggak Kak saham-saham yang lebih murah lagi? Ada saham yang lebih murah lagi tuh yang harga satu lotnya cuma 10.000, ada yang satu lotnya 8.000, bahkan ada yang satu lotnya tuh 5.000. Tapi kita nggak gitu Kak cara analisanya, nggak gitu cara ngambilnya. Kita semua punya teknik analisanya. Kalau saham udah saham 50 rupiah, berarti saham itu udah nggak rekom lagi untuk kita transaksi jual beli, teman-teman. Tapi kalau misalnya masih standar nih, misalnya kayak GoTo, saat ini harganya itu sekitar 87 rupiah. Kira-kira satu lotnya berapa, teman-teman? Ayo. Harga GoTo, Gojek hari ini 87 rupiah. Kira-kira kalau kita mau beli satu lot harganya berapa, teman-teman? 8.700, benar. Nah, kira-kira GoTo tuh ini enggak ya? Kira-kira dia berjalan enggak ya perusahaannya? Menurut teman-teman gimana nih ke depannya? Kira-kira saham Gojek tuh akan berakhir kah? Atau bakal bangkrut atau bahkan enggak jalan lagi sama sekali? Menurut kalian gimana saham GoTo itu? Nah, kita harus analisa sejauh itu, teman-teman. Kalaupun misalnya harganya murah 8.700, tapi kalau sahamnya kita lihat lebih banyak hutang, berarti wajib kita hindari. Nah, pastikan kalau misalnya kalian mau nabung jangka panjang, itu sahamnya yang benar-benar bagi dividen dulu. Saham itu. Walaupun dividennya kecil, tapi dia paling enggak, jika saham itu bagi dividen berarti dia punya keuntungan. Gimana dia mau bagi keuntungan sedangkan dia rugi? Nah, jadi walaupun kecil, misalnya kayak Cleo itu setiap tahunnya bagi dividen itu sekitar 20 rupiah, kecil, tapi perusahaannya untung terus, otomatis perusahaannya naik terus dong. Tapi kalau perusahaan si GoTo tadi, dia memang murah Kak, 8.700, tapi perlu di garis bawahi juga, dia juga masih banyak hutangnya, teman-teman. Terus masih banyak investor yang keluar dari saham untuk investasi di GoTo. Kenapa Kak? Ya mungkin mereka masih perusahaan startup yang banyak butuh dana. Nah, kita harus analisa seperti itu. Terus Kak, saham apa aja Kak ya? Misalnya kita maunya tuh jangka panjang gitu. Bahkan kalau bisa sahamnya itu bisa diwariskan. Semua saham itu bisa diwariskan, teman-teman. Tapi tergantung dulu kita pilihannya mau seperti apa. Kalau kalian merasa
Kak saya takut nih Cleo tiba-tiba perusahaannya collab, atau Kak Puan tadi kan tergantung Kak penjualan properti. Kalau misalnya properti lagi anjlok berarti dia anjlok. Iya, kemungkinan bisa seperti itu. Jadi mau stabil seperti apa? Mungkin kalian bisa ambil saham perbankan. Kalau syariah apa Kak? Ada BTPS, ada BSI. BSI saat ini menjadi bank syariah terbesar kan. Nah, itu juga harganya ya lumayan. Berapa Kak harganya saat ini? 2000 per lembar. Kira-kira kita butuh dana berapa untuk beli satu lotnya, teman-teman? Berapa? 200.000. Nah, jadi berarti teman-teman harus menyisihkan uang sebesar 200.000 per bulannya. Nah, kita kan harus mencari sesuai kemampuan nih. Kak, saya nggak mampu nih kayaknya kalau harus menyisihkan 200.000. Oke, kita cari lagi, kita screening lagi saham-saham yang bisa kita beli under 100.000, teman-teman. Terus kalau teman-teman mau belajar lagi teknikalnya atau belajar lagi lebih dalam lagi ke pasar modal, nah kita setiap hari itu buat kelas, teman. Kita setiap minggu ya, setiap minggu itu kita punya kelas mana kita pelajari lagi saham itu. Sebenarnya mungkin investasi yang murah ya, kalau misalnya teman-teman investasi di emas kan nominalnya gede, terus kok investasi di tanah juga nominalnya gede, tapi kalau di saham kalian cukup belajar investasinya tuh di bawah 100.000 aja. Nah, mungkin sekilas saja yang Kakak sampaikan. Jika ada pertanyaan boleh dilanjutkan. Baik, terima kasih untuk Kak Willy Purnamasari yang sudah memberikan tutor untuk membuka akun. Sekarang kita akan praktek untuk buka akun ya, karena akan ada door prize untuk yang sudah buka akunnya. Caranya di-scan dulu. Di daftar terus ya teman-teman semuanya, karena nanti akan kita spin dan akan dapat door prize bagi yang beruntung. Oh ya, ada yang ingin ditanyakan?
Nah, teman-teman semua, apakah ada yang udah bisa?
Perhatian semuanya, sebelum kita mengakhiri acara kita, kita foto bareng dulu ya sama pematerinya. Boleh semua peserta ke depan? Boleh diminta ke depan? Ayo, ayo yang cowok-cowok cepat. Sebagian sebelah sini juga bisa. Oh, saya aja bisa juga. Jangan numpuk situ gitu ceritanya, jangan numpuk situ. Ya, ayo. Divina tolong fotoin bisa? Mana? Mana ya? Hadi, boleh tolong fotokan? Kelihatan semua nggak? Atau yang ke sini aja? Enggak. Jongkok ya, jongkok. Ke sini aja. Ayo, ayo. Nggak nampak semua kan? Gini aja Kak. Gimana, cuan nggak sih? Oke. Udah. Terima kasih semua. Yang sudah membuka akun boleh ke meja operator. Diulangi lagi, yang sudah membuka akun tadi tolong ke meja operator ya. Bagi yang tadi udah berhasil buka akun, boleh ya ke depan dulu untuk kita bagikan hadiahnya.
Mana nih berapa orang? 7 orang. 7 orang yang buka akun yang berhasil tadi mana? Oke. Yang pertama. Atas nama Muafaz, Safwa, Rizky, Iza, Rehan, Samsul, Aulia, Kaula boleh merapat ke sini ke meja operator. Oke, karena kami memiliki
walaupun kita izin nggak ada urusannya kayak gitu ya, kalian harusnya yang saya Iya. ini nggak harusnya kau jawab apa aku Nggak ada, Pak. nggak ada pak gitu aja. Kata Indira, mana suratnya Sapia? Nggak ada. Mana suratmu? Adalah aku malas, kau bilang kan. Absen aja.
SPM, tanggal 20-an gitu lah. Tinggal satu lagi nih, biar dibuang. Ya. Berarti habis seminggu kan? Jadi buang.